4 orang masih banyak. Oke, mungkin belum datang ya. Mudah-mudahan dilancarkan perjalanannya. Baik, sebelum belajar silakan anak Al. Berarti berapa orang yang belum hadirnya? 1, 2, 3, 4 ya. Oke, 4 orang ya. Ada yang masih sakit, ada mungkin yang izin ya. Ya, mudah-mudahan yang sakit segera sembuh dan yang izin juga dilancarkan ya semuanya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yang kemarin ya. Nah, sebelumnya kemarin kita ulas sedikit tentang apa kemarin, masih ingat? Oke, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, bagian luas permukaan dan suhu. Nah, baik, hari ini kita akan lanjutkan ya 2 faktor berikutnya ya. Nah, namun sebelumnya yang kemarin tentang luas permukaan dan itu suhu tersebut, kira-kira faktor utama yang mempengaruhinya itu apa sih? Kemarin adanya suatu apa yang digambar-gambar bentuknya itu? Apa? Tumbukan. Ya, tumbukan antara 2 molekul atau lebih sehingga terjadilah suatu energi dan reaksi. Ya, adanya seperti itu. Baik. Nah, hari ini kita akan masih membahas tentang ini ya. Oke, masih ada lagi. Silakan. Tolong disebarkan ya. Baik. Nah, itu ya. Jadi pada pertemuan kita hari ini ya, kita akan membahas kelanjutan ya. Kita akan membahas kelanjutan. Nah, di sini ada tentang oke. Nah,
Kompetensi dasarnya masih sama ya, seperti yang kemarin. Tetapi kita di pertemuan 2 ini, nah di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang menjelaskan pengaruh konsentrasi terhadap reaksi menggunakan teori tumbukan juga. Dan yang kedua menjelaskan pengaruh penambahan katalis terhadap laju reaksi ya. Dan tentu saja nanti kita akan mempresentasikan juga ya bagaimana bahan-bahan itu harus disimpan mencegah perubahan fisika dan kimia pada bahan-bahan ya, yang tidak terkendali. Nah, baik, misalnya seperti ini sekarang. Bapak contohkan kalau tadi kalian berangkat ke sekolah, ada yang naik motor sendiri atau gojek atau apa gitu ya, atau mungkin pakai mobil. Nah, kira-kira kalau tadi macet nggak? Oh, ada yang nggak macet karena mungkin berangkatnya pagi tadi ya. Yang pagi-pagi mungkin nggak macet, tapi kalau yang udah menjelang siang pasti kondisi jalan bagaimana? Macet, padat gitu ya, betul padat. Nah, kalau misalnya sekarang semakin padat nih, padat kendaraan, baik itu kendaraan sepeda motor ataupun mobil, kira-kira untuk terjadinya sedikit senggolan-senggolan kemungkinan terjadi lebih mudah atau daripada jalannya yang lengang? Lebih mudah ya. Misalnya gini, kadang misalnya ada yang robos jalur kan, ya kan, betul ya. Nah, robos jalur siapa nih kan robos jalur tapi kesiangan. Nah, akhirnya kan ternyata kita harusnya di jalur yang sesuai, ternyata kita malah mau nyalip gitu kan ya. Akhirnya di arah sedang juga kan pasti ada kendaraan. Bisa terjadi sebuah tumbukan atau keserempet, dia nyerempet misalnya minimal spion lah, ya kan? Ya minimal spion mobil ternyata keserempet, gitu kan ya. Tahu-taunya yang mobilnya langsung langsung gitu kan ya, gitu ya. Nah kayak gitu kan biasanya gitu ya. Ada nggak yang pernah kejadian gitu mau nyerempet ternyata di klakson mobil gara-gara kena spionnya ya. Oke, nah itulah yang akan mungkin terjadi. Berarti semakin banyaknya kendaraan ternyata akan semakin mudah terjadinya suatu pertumbukan atau pergesekan atau terserempet gitu ya, terserempet antara mobil. Nah, akan seperti itulah yang akan kita pelajari hari ini gitu ya, tidak jauh seperti analogi berikut ya. Baik. Nah, sekarang sama ya untuk tujuan pembelajaran masih yang kemarin karena kita melanjutkan masih dengan pembelajarannya metodenya problem based learning. Jadi kalian akan disajikan beberapa permasalahan, kasus-kasus yang ada di LKPD ini yang nantinya harus kalian selesaikan seperti halnya tata cara yang kemarin ya. Nanti diharapkan ada yang presentasinya selain yang kelompok kemarin ya. Oke. Nah, baik. Yang gimana? Siap ya? Kelompoknya Batan kan belum. Ya, kelompoknya Indah belum. Gak mau cuma bertiga ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat dulu ya sebelumnya. Kenapa? Ya. Nah, jadi sebelum ke pembelajaran ya, kita adakan dulu pretest ya. Oke, siapkan handphonenya. Pretest dulu. Sebelum pelaksanaan, Bapak pengen tahu dulu kalian pengetahuannya seperti apa ya. Nggak bawa HP Pak. Nggak bawa HP? Ya udah, yang bawa handphone siapkan. Nah, di sini ada pretest. Sengaja ya? IPA 2. Oke, sudah ya, sudah dikirim, waktunya 5 menit. 5 jam. Ya, silakan dibuka, waktunya 5 menit. Jadi kalau namanya pretest, berarti kan kalian ya sebelum belajar pengetahuan kalian sudah ada atau belum. Kalau misalnya Pak, aku belum bisa, nilai aku kayaknya nanti nol, ya lihat aja nanti ya. Lihat aja nanti. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit ya. Udah beres tadi? Keyboardnya kembar. Keyboardnya kembali. Kembar.
Oke, tidak usah buka buku ya kalau pretest ataupun post test, kalian benar-benar pure berdasarkan pemikiran masing-masing. Ya? Gimana? Oh iya, yang dari yang nomor sebelumnya ya, itu gambarnya itu. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi. Oke, sudah ada 3 jawaban. Ya, sudah ada 3 jawaban di sini. Alifa, Sekar, Niko yang sudah mengirim jawaban ya. Oke, terus bertambah ya. Ada Farhan, Reza, Salma. Ya, baik. Nah itu pretestnya ya. 1 menit lagi selesai. Ya, gak apa-apa seadanya. Oke, berapa hasilnya? Kalian tahu sendiri ya. Sudah ada skornya. Baik, tidak apa-apa. Baik, kita akan lanjutkan ya. Nah, baik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dulu ya. Sudah pretestnya. Tidak apa-apa, hasilnya kita akan nanti bandingkan dengan nanti di akhir post testnya ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahapan sesuai LKPD yang sudah Bapak bagikan ya. Di situ kalian setiap kelompok dapat 3 LKPD ya. Seperti kemarin sama, jadi semuanya bekerja sama, berbagi tugas. Nah, kemudian di LKPD yang pertama kita ada orientasi dulu ya. Nah, sekarang coba Bapak akan putarkan sebuah videonya tentang orientasi yang pertama. Tolong disimak. Laut Mati. Itu alasan disematkan nama Laut Mati karena nyaris tak ada kehidupan di dalam atau di pinggirnya. Ini dimanfaatkan oleh wisatawan untuk merasakan sensasi di Laut Mati. Baca koran sambil mengapung. Kehidupan baik di dalam maupun di pinggir Laut Mati karena tingginya kandungan kadar garam. Dan tanaman air sulit hidup dan berkembang biak di Laut Mati. Hanya ada bakteri dan jamur mikroba yang bisa tumbuh dan berkembang di sana.
Laut Mati merupakan salah satu badan air yang paling asin di dunia dan hipersalin terdalam di dunia. Air di Laut Mati kehilangan kandungan H2O selama 65.000 tahun. Di dalamnya pun semakin terkonsentrasi dan garam semakin menonjol. Tingkat salinitas Laut Mati mendekati 35%. Laut Mati menjadi danau paling asin di bumi. Oke, nah itu orientasi yang pertama ya. Jadi tentang apa? Laut Mati. Nah kalian bisa kembali membaca ya. Tadi kan hanya video, sebuah videonya. Nanti ada konsentrasi garam di Laut Mati, boleh dibaca di bagian orientasi. Nah yang kedua, Bapak tampilkan orientasi yang kedua. Laut Mati. Ini terkait dengan ya ini ya yang kedua. Ada pengkarbitan buah mangga jenis madu. Karbit dengan menggunakan pematang buah. Oke, langsung kita praktekkan. Nah, ini ada pematang buah. Karbit tahu? Enggak, ada yang nggak tahu ya? Kan ada istilah buah karbitan. Nah, berarti buah yang masaknya itu nggak langsung ya. Jadi, nah dimasukkan kan tuh. Masukkan karbitnya. Di apa kalian maksud? Dipeyem tuh kan, tahu dipeyem. Ya dipeyem. Ini kan orang Bandung mah apanya dipeyem ya. Nah ternyata setelah 2 malam. Oke, setelah 2 malam bagaimana buahnya? Nah jadi dia matang sempurna ya. Nah gitu ya, tapi kira-kira kalian udah pernah belum makan buah karbit seperti ini? Ayah, buah dipeyem gitu ya. Buah yang disimpan dengan menggunakan karbit itu biasanya rasanya beda ya daripada buah yang masak dari pohon atau kita simpan tapi tidak pakai karbit. Biasanya itu beda rasanya ya. Iya beda. Baik, nah itu 2 video orientasi yang sudah Bapak tampilkan. Silakan sekarang coba bagian daripada mengorganisasi siswa, kemudian penyelidikan, seperti halnya yang sudah dilakukan hari kemarin, ya. Jadi di situ ada bagaimana kalian menyelidiki kenapa Laut Mati itu, kemudian juga bagaimana untuk memerankan atau membuat si buah tersebut cepat masak, ya. Oke, silakan. Di setiap kelompok tolong bekerja sama seperti yang kemarin.
Dan Yang konsentrasi gimana? ya, yang konsentrasi kenapa? Ya, berarti kan di sini di Laut Mati itu kadar garamnya bagaimana? Tinggi. Nah, berarti kalau kadar garam tinggi itu nama lainnya konsentrasinya bagaimana? Nah, kalau konsentrasinya tinggi berarti di sini katanya bagaimana dengan tumbuhannya atau makhluk hidupnya? Tidak dapat hidup, berarti kan karena manusia itu tidak mau kan bereaksi dengan garam. Nah, jadi berarti kalau misalnya di sini sekarang juga ada makhluk yang tidak dapat hidup karena berarti mati kan? Nah, mati itu berarti karena dia terlalu apa namanya itu tidak kuat dengan kadar garamnya. Ya, oke. Nah, itu contoh yang laut mati. Nah, kalian dalam kehidupan sehari-hari kira-kira faktor yang mirip karena banyaknya suatu zat menyebabkan suatu reaksi bagaimana? Itu contohnya apa? Gimana Pak? Tapi ada yang lebih apa itu reaksian kalau itu kan pelarutan. Ya. Kalau yang mengenai nama reaksi kira-kira apa? Ya. Makin tinggi itu kalau konsentrasinya tinggi pada gula tersebut, ya. Oh manis banget, terus reaksinya gimana jadi gak enak gitu. Coba yang lain selain teh manis. Nah ini bagus banget nih kelompok mikro. Setiap kelompok bisa berbeda ya, berpikir bagaimana dalam kehidupan sehari-hari faktor dari pada misalnya banyaknya suatu zat ya atau suatu konsentrasi kan di situ. Ya. Itu bagian semakin banyak. Beda nanti ada apalagi kira-kira misalnya tumbuhan di sini kalau hidup banyak gas coba atau kalau kendaraan bermotor mah oh iya
Bengawan karena dia asin jadi seperti laut. Dan besar sih ya, kayak laut Kaspia. Kalian tahu nggak laut Kaspia itu danau? Ada danau terbesar di daerah sekitar Eropa dan itu ada namanya laut Kaspia. Ya, boleh. Nah, kalau rasa itu kan berarti sifat fisika, ya. Fisika. Ini kan kita reaksi, berarti kimianya. Kayak tadi kan ini garam, dia bereaksi berarti dengan si tumbuhan tersebut. Nah, itu tumbuhan tersebut bisa mati atau tidak ada yang hidup di sana karena nggak kuat dengan konsentrasi garam yang tinggi. Nah, hampir mirip seperti itu. Kira-kira apa? Boleh berjejaring, boleh kalian kira-kira lihat di buku ajar atau di searching. Kira-kira apa? Hebat. Nah, di bahan ajar yang sudah Bapak kirim kemarin pun di situ ada teori-teori isnya ya. Banyak garam
Ya. Ya. Berarti kan di kasus garam lalu, garam Pak, ya. Gimana? Kalau kayak gini. Nah, ini kan harus ada reaksi. Di sini ada reaksi. Kalau panas itu kan hanya menguapkan. Penguapan itu bukan reaksi kimia ya, tapi fisika. Ya enggak? Kalau kimia itu harus ada reaksi, ada perubahan wujud, ada perubahan warna, ada perubahan suhu. Kalau ini kan hanya perubahan menjemur itu berarti hanya menguapkan air, itu berarti perubahan wujud saja. Cair menjadi gas. Ya, jadi coba dicari yang lain ya. Ya, kira-kira bagaimana bahan-bahan kalau kaitan dengan ditambahnya garam. Ya kan? Baik, waktunya 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Nanti kita akan presentasi seperti kemarin, kita tanggapi oleh teman-temannya ya. Kira-kira apa perbedaan dari setiap kelompok ya.
Siapa sebentar lagi ya. Ya, gimana? Oke, 2 menit lagi. Berarti kan si garam tersebut menyebabkan ikan-ikan atau tumbuhan itu tidak bisa hidup karena dia takut bereaksi dengan garam itu kan. Tidak bisa bertahan karena reaksi dengan garam itu menyebabkan mereka menjadi mati, tidak kuat dengan konsentrasi garam yang tinggi. Artinya berarti reaksinya akan lebih bagaimana terhadap si makhluk hidup yang kalau ada di dalam di dalam maut mati tersebut, makhluk hidupnya reaksi dengan garamnya akan semakin ya semakin cepat. Jadi ya semakin cepat berarti kan proses. Kenapa? Kan sudah oke, good. Baik, sudah pas ya. Waktunya sudah selesai untuk berdiskusi. Nah, sekarang kita akan tampil ya ke depan. Kelompok siapa yang belum? Mau? Oke, boleh kelompoknya yang belum dulu ya, Bun. Sudah bagus mengacungkan tangan siap tampil ya kelompok Manhat, tapi kelompok Putri ya. Siapa? Indah berarti. Kelompok Indah boleh bertiga silakan ke depan. Sama Al. Alfian. Ya, nanti berarti yang kedua ya. Yang pertama enggak, maksudnya kedua tampil. Oke, silakan. Yang lainnya tolong disimak ya. Boleh silakan kelompoknya Indah. Iya, dari yang tentang konsentrasi konsentrasi garam di laut mati bagaimana? Iya, ya maksudnya tuh di situ contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berpengaruh seperti di wacana atau organisasi. Yang keras ya Al. Kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang proses reaksinya dipengaruhi oleh keadaan seperti pada di atas dan perkaratan ini jika dikena air dan kelembaban darah. Oke, kelompoknya Al menyebutkan apa? Contoh di dalam kehidupan sehari-harinya adalah perkaratan besi akan cepat kalau terkena banyaknya air dan kelembaban udara. Oke, selanjutnya. Gambar 1 tumbukannya lebih efektif, jadi lebih cepat karena
banyaknya partikel atau molekul yang memungkinkan lebih banyak tumbukan efektif. Oke. Kalau gambar yang kedua, tumbukannya tidak efektif, lajunya lambat atau tidak terjadi. Karena molekulnya sedikit sehingga peluang terjadi tumbukannya sedikit. Oke, good. Terus? Di antara dua gambar di atas, manakah yang akan mengalami reaksi kimia cepat? Nah, itu pada gambar kedua, karena dengan adanya molekul yang banyak memungkinkan. Gambar 2 atau gambar 1? Gambar satu. Gambar satu. Ya. Gambar 1. Karena adanya molekul yang banyak dan memungkinkan hubungan antar partikel semakin besar. Oke. Semakin banyak tinggi konsentrasi akan semakin cepat reaksinya dan semakin banyak tumbukan yang efektif. Oke. Nah, itu yang tanggapan nomor 2 ya. Nomor 3, yang lain boleh nanti Pak aku mah beda. Nah, nanti kan bisa ini. Yang kedua, yang ketiga. Dalam kasus kadar garam laut tinggi di atas, bagaimana kaitan dengan gambar 1,1 memiliki partikel yang banyak sehingga memungkinkan terjadinya tumbukan seperti pada laut mati yang memiliki kandungan garam yang banyak. Gambar 2 memiliki partikel yang sedikit sehingga tidak memungkinkan terjadinya tumbukan. Ini seperti laut pada umumnya. Oke. Jadi menurut kelompoknya Al sama Indah ini, yang Aida, ya Nur Aida. Nah, itu adalah kalau yang gambar 1 itu lebih cocok untuk menjelaskan tentang kadar laut mati, gitu ya. Oke, berikutnya terakhir solusinya bagaimana? Jadi semakin tinggi atau banyak konsentrasi, maka laju reaksinya lebih cepat. Karena di dalamnya ada tumbukan antar partikel memiliki peluang yang banyak sehingga bisa melakukan tumbukan yang sedikit. Oke, itu penjelasannya. Kemudian bagaimana kaitannya dengan cara menyimpan bahan? Jadi jaraknya ya Pak. Hah? Oke, belum yang intinya ya. Oke, dan nanti mungkin kelompok lain bisa menambahkan. Oke, tapi sudah bagus kelompok yang ke depan. Tepuk tangan. Tepuk tangan dari ya, nanti kita saling menanggapi. Berikutnya kelompok Farhan yang belum tampil kemarin ya. Silakan Farhan. Oke, geser. Geser Farhan. Geser lagi. Oke, orang ya, Farhan. Siap. Silakan mulai. Ya. Contoh dari konsentrasi yang ini, ketika membuat adonan roti dimasukkan baking soda karena dia mengembang. Oke, kelompoknya Farhan ini katanya kalau ketika pembuatan roti semakin banyak apa? Baking soda akan semakin cepat mengembang atau bereaksinya ya. Bisa, silakan. Apa yang terjadi pada gambar 1 dan 2, gambar 1 lebih efektif karena banyaknya molekul mempercepat terjadinya reaksi. Kalau gambar 2 tidak efektif karena sedikitnya molekul dan memperlambat terjadinya reaksi. Oke, terus nomor 2-nya. Manakah yang akan mereaksi kimia lebih cepat? Gambar 1 karena molekulnya lebih banyak dibandingkan gambar 2. Oke, gambar 1 karena molekulnya lebih banyak. Silakan terakhir nomor 3. Belum. Nomor 3-nya. Dalam kasus kadar garam di atas, Ya. bagaimana kaitannya dengan gambar 1 dan 2? Bedanya semakin banyak molekul yang terpisahnya, maka semakin cepat reaksi. Ya. Semakin banyak molekul akan semakin cepat terjadi reaksi. Kaitkan dengan kadar garam laut mati gimana tadi? Gimana dengan kadar garam laut matinya?
Itu nomor 3 berarti jawabannya gimana? Kan di situ dalam kasus kadar garam dan laut mati bagaimana kaitan terhadap gambar 1 dan 2. Berarti laut mati bagaimana? Oke, gak apa-apa. Selanjutnya yang terakhir solusi. Oke, nah semakin banyak zat berarti semakin tinggi dan semakin cepat laju reaksinya ya. Oke, kalau kaitan sama penyimpanan bahan apa? Udah belum? Belum juga, ya nggak apa-apa. Nanti kita lihat kelompok lain ya. Apakah ada yang sudah? Baik, tepuk tangan untuk kelompok lain. Oke, nah sebelum ke yang katalis kita ulas sedikit dulu ya. Nah kelompok lain mungkin ada kita ulas di sini tentang yang pertama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang proses laju reaksinya seperti pada wacana. Selain dari kelompok Indah dan kelompoknya Farhan, kira-kira ada yang mencontohkan apa lagi? Kelompoknya Nasya ya. Apa Han? Mana? Bukan tentang masih konsentrasi, masih yang pengaruh konsentrasi garam. Kalau kalian mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari yang lainnya apa selain manusia tidak dapat bertahan lama di tempat dengan konsentrasi CO2 atau CO yang tinggi dan akan mengakibatkan sesak napas, pingsan, bahkan dapat menyebabkan. Oke ya, itu berarti beda lagi ya, bagus. Jadi ada ternyata kalau konsentrasi apa? CO dan atau CO2 terutama CO ya terutama itu akan menyebabkan sesak napas bagi manusia. Jadi konsentrasi semakin tinggi dari CO katanya menurut kelompok mereka itu akan semakin menyebabkan manusia tidak bisa bertahan. Artinya reaksinya akan semakin bagaimana? Cepat atau lambat? Cepat ya terhadap pengikatan di dalam tubuhnya dan bisa menimbulkan kematian juga. Oke, kelompok lain ada yang berbeda. Kelompoknya Niko apa? Ikan yang diasinkan menghambat pertumbuhan bakteri karena banyaknya konsentrasi garam dalam ikan. Oke ya, berbeda lagi, bagus. Berarti katanya ikan yang diasinkan dengan menambahkan juga sama seperti laut mati yaitu menambahkan garam maka akan menyebabkan apa tadi? Mikrobanya ya, bakterinya mati sehingga nanti akan bagaimana dengan lajunya? Ya, jadi dia semakin si bakteri itu semakin tidak bisa bertahan di situ ya. Berarti akan mempercepat untuk kematian si bakteri, tapi juga memperlambat proses pembusukan. Itu ya, berarti ada dua kaitan di situ ya. Bagus. Kemudian yang lain ada lagi yang berbeda. Kelompoknya ini. Oke, gak apa-apa, tapi intinya sudah nanti Bapak periksa ya yang lain. Berarti contoh yang diberikan oleh kelompoknya semua yang tadi 4 menyebutkan itu sudah berbeda-beda ya. Bagus, ada yang menyebutkan tentang apa tadi CO, ada yang tentang pengasinan ikan, ada yang tentang perkaratan besi, dan yang terakhir tentang baking soda ya. Baking soda pada roti, semakin banyak baking soda semakin mengembang, semakin cepat reaksinya. Oke, bagus. Nah berikutnya tentang tadi coba apa yang terjadi pada gambar 1 dan 2 kaitannya dengan teori pembukaan. Semuanya tadi menjawab dengan kaitan yang sama. Ada yang berbeda nggak? Apa berarti pada umumnya kalian menjawab apa? Ya, boleh kelompok yang ini. Gimana? Oke. Ya, jadi kalian menyebutkan bahwa intinya setiap kelompok itu tadi menyebut bahwa dengan banyaknya molekul akan memperbanyak proses terjadinya tumbukan. Ya, udah sama semuanya berarti. Kemudian yang nomor 2 berarti reaksi yang cepatnya tadi udah rata-rata udah sama atau belum beda? Ada yang beda nggak tadi? Sama ya? Yaitu reaksi yang mana yang cepat? Reaksi pada gambar
1. Dan kaitan dengan laut mati tadi juga sudah sesuai ya, hampir semuanya. Ada yang berbeda atau menurut kalian, oh itu mah beda, saya kayak gini, ada nggak? Sama semuanya? Ini udah Ya gimana? Di kelompoknya itu, kan? Makhluk hidup tidak dapat bertahan di suatu lingkungan yang memiliki konsentrasi garam yang tinggi. Oke, nah itu berarti kadar garam yang dikaitkan dengan mati adalah karena makhluk hidup tersebut tidak bisa bertahan lama di konsentrasi garam yang tinggi. Artinya di situ berhubungan juga dengan gambar yang mana berarti? Gambar 1 ya. Oke, bagus ya. Nah, yang terakhir nih, tadi belum pada menjawab tentang bagaimana cara penyimpanan bahan agar reaksi itu bisa terhambat ya, atau mencegah terjadinya suatu reaksi yang tidak terkendali gitu ya, yang akhirnya nanti menyebabkan barang-barang atau bahan-bahan itu rusak. Tadi udah ada kelompok siapa? Niko ya. Kelompok yang lain ada yang sudah? Ya boleh kelompoknya Hana kembali. cara menanggulangi perubahan fisika dan kimia adalah dengan cara mengatur konsentrasi zat di suatu lingkungan sesuai dengan kondisi tersebut. Oke, nah itu betul secara umum ya, good. Secara teoritis atau secara umumnya berarti mengatur konsentrasi zat itu akan menyebabkan apa? Pengaturan bahan-bahan menjadi lebih aman. Tapi ada dicontohkan oleh kelompok Niko, contohnya apa? Apa contohnya? Ya? Iya, karena mereka mengambil contoh dalam kehidupan adalah tentang garam yang ditambahkan pada ikan, gitu ya. Sehingga itulah berarti si ikan tersebut kalau ditambah garam jadi bagaimana? Jadi asin dan jadi lebih apa? Lebih awet, betul. Atau memperlambat terjadinya pembusukan, ya. Jadi aman juga kan? Nah, itu ya. Jadi betul ya, baik kelompoknya Hanan ataupun kelompoknya Niko. Oke, sudah semuanya. Sekarang kita lihat, boleh kalian menulis kesimpulannya untuk yang hasil yang ketiga. Nah, sampai nanti kita akan bahas kembali kesimpulan bersama. Tapi sebelumnya boleh kelompok yang katalis satu orang aja yang bersedia tampil. Siapa? Karena udah semua tampil ya. Boleh kelompoknya Hanan ya, tentang katalis. Baik, kita mulai. Ya, silakan. Langsung saja yang kehidupan sehari-hari yang pengaruhnya seperti wacana yang pematangan buah. Nasi mengandung sukrosa. Sukrosa dicerna di lambung dibantu oleh enzim maltase dan H2O sehingga memecah sukrosa menjadi glukosa. Enzim maltase berperan sebagai katalis pada peristiwa ini. Oke, katalis ya. Nah, terus bagaimana? Yang lain ada yang menuliskan berbeda tidak? Belum, rata-rata ada yang belum ya. Baik, berbeda nanti kita lihat. Nah, berikutnya Han. Apa yang terjadi pada grafik 1 dan grafik 2, bandingkan perbedaannya. Pada gambar 1, nilai energi EA tinggi, maka grafik tersebut tidak mempunyai katalis dan tidak menyebabkan tumbuhan efektif. Pada gambar 2, EA-nya turun, maka terjadi penambahan katalis dan terjadi tumbuhan efektif. Oke, jadi grafik 1 itu berarti dia berbeda dengan grafik kedua karena menurut kalian ada penambahan katalis. Oke, berikutnya nomor 2. Di antara kedua gambar di atas, manakah yang akan mengalami reaksi kimia lebih cepat? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Gambar yang kedua, karena semakin turun energi aktivasi, semakin banyak pula katalisnya yang menyebabkan semakin banyak terjadi tumbuhan efektif dan laju reaksinya semakin cepat. Oke, berarti lebih memilih yang nomor 2. Berikutnya. Dalam proses kematangan buah di atas bagaimana kaitannya dengan grafik 1 dan 2. Gambar 1, karena energi aktivasinya tinggi, maka kematangan buah tidak menggunakan katalis.
Gambar 2. Nilai energi aktivasi menurun sehingga semakin banyak katalis dan menggunakan buah cepat matang. Oke, dalam hal tersebut berarti buah tersebut lebih cocok dengan grafik yang mana pas dimatangkan dengan kalsium karbida tadi? Grafik ke dua karena cepat matang gitu ya. Oke, nomor 4. Apa fungsi penambahan karbit dalam pematangan buah? Bagaimana karbit yang ditambahkan dengan energi aktivasi? Fungsi karbit dalam proses pematangan buah berperan sebagai katalis. Semakin bertambahnya katalis, maka energi aktivasi akan menurun yang menyebabkan terjadinya penumpang energi. Oke, terakhir solusinya. Untuk mempermudah pematangan buah mangga diperlukan katalis berupa karbit. Karena menggunakan katalis, maka energi aktivasi akan menurun dan mengakibatkan pembukaan efek yang efektif. Dan laju reaksi semakin cepat. Hal ini dapat membantu buah matang lebih cepat. Oke, bagus ya. Oke, yang lain ada yang berbeda? Silakan. Dengan pendapat kelompoknya Han, gimana? Yang mana? Boleh silakan langsung aja disampaikan. Kalau yang contoh dalam kehidupan sehari-hari mungkin bisa berbeda, tidak apa-apa. Tetapi yang lainnya yang berhubungan grafik 1, 2 dari bagian yang penyelidikan itu sama sampai dengan yang solusi, ada yang beda nggak? Sama? Oke, sama ya. Oke, baik, silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya Han. Oke. Kalau yang lain contoh dalam kehidupan sehari-harinya apa aja? Pada makanan kaleng boleh ini dulu ya. Pada makanan kaleng Terdapat asam benzoat yang sebagai inhibitor atau anti katalis. Oke, nah ada yang menyebutkan anti katalis, berarti dia kebalikan atau sesuai dengan katalis? Kebalikan dengan katalis. Justru kalau katalis itu tadi dijelaskan oleh kelompoknya Han, dia menjadi apa? Menjadi lebih cepat. Tapi justru kalau itu menjadi lebih lambat. Berarti anti katalis tidak apa-apa. Berarti anti katalis di sini artinya adalah nama lainnya. Ada yang tahu nggak kalau anti katalis? Betul, inhibitor. Ya, itu di biologi juga dibahas ya. Oke. Nah, terus tadi contohnya apa? Penambahan apa? Asam benzoat atau sebagai apa itu fungsinya? Ya? Ya, pengawet makanan. Oke, kelompok yang lain? Boleh kelompoknya Niko kembali, silakan. 1. Buah tape membutuhkan ragi yang berubah karbohidrat menjadi gula dan diolah lagi menjadi alkohol. Oke, good ya. Ya betul. Jadi membuat tape itu berarti butuh apa namanya? Ragi. Nah, ragi ini berarti dia sebagai katalis ya. Nah, dan ingat fungsi katalis itu adalah hanya apa tadi? Mempercepat laju. Kalau anti katalis justru memperlambat. Nah, tetapi katalis itu kira-kira di hasil akhirnya akan ada nggak? Ada atau hilang atau kembali dia tidak akan ada di hasil akhir? Nggak ada ya. Nah, itu fungsi katalis itu jadi seperti kalau dianalogikan itu, maaf ya, mak comblang ya. Nah, kayak gitu. Jadi dia misalnya nih ada orang deketan nyecengnya gitu ya. Nah, tapi dia dibantu sama si Niko misalnya. Si Niko itu membantu antara kedekatan Han sama Indah. Sama saya. Nah, ternyata apakah si Niko akhirnya dia ikutan? Enggak kan? Ya udah, kalau udah jadian ya udah kan. Nah, itu jadi udah. Jadi dia hanya seperti mak comblang gitu ya. Nah, jadi kalau dibayangkan juga boleh analoginya gini. Kalian pernah ada yang tahu tol terbaru, tol Cisumdawu? Belum tahu. Atau kalian tahu kereta api cepat itu menembus apa? Menembus apa di daerah kita Cimahi ini? Ada yang menembus gunung kan? Ya, ada yang menembus gunung apa? Ya betul, Gunung Bromo itu ditembus oleh kereta api cepat, kereta api cepat gitu ya. Jalurnya ke situ. Nah, kenapa kok ke situ? Kenapa? Biar apa ke situ? Kenapa harus membolongi gunung? Biar lebih
Lebih cepat biar gak bosan. Biar lebih cepat. Bayangin sekarang kalau mau muter dulu kereta api cepatnya kesini lama nggak? Lama. Walaupun namanya kereta api cepat ya, kalau memang apa namanya itu kita di alurnya itu adalah mengelilingi dulu apa? Gunung, ya pasti akan lebih lama ya dibandingkan dengan cara menembus gunung. Nah, artinya terowongan adalah seperti katalis, analoginya gitu ya, analoginya seperti itu. Baik, nah berarti kalian sudah semuanya tampil ke depan dan juga sudah menyampaikan pendapatnya bagus-bagus. Tinggal sekarang kita tuliskan sampai dengan yang bagian akhir, mengevaluasi dan analisis. Kesimpulan sudah? Enggak, maksudnya di sini kan ada buatan rangkuman atau kesimpulan dari permasalahan ini. Siapa yang sudah? Belum? Oke. Atau kita boleh bersama-sama. Kira-kira kesimpulannya apa ya dari yang permasalahan 1 dan 2? Kalau permasalahan 1, maka kesimpulannya adalah semakin boleh. Semakin tinggi konsentrasi semakin cepat aja. Nah, kesimpulan itu simpel aja. Semakin tinggi suatu konsentrasi, maka semakin cepat laju reaksinya. Ya, bayangkan analoginya tadi apa? Mobil yang semakin banyak, gitu ya. Kalau banyak mobil nanti bisa terjadi persenggolan ya, atau tumpukan yang tidak diinginkan. Nah, kalau itu mah ya. Tapi kalau di dalam reaksi tumpukan itu diinginkan atau tidak? Diinginkan, biar terjadi reaksi itu, terutama reaksi yang baik ya. Tapi kalau reaksi yang buruk kayak perkaratan besi itu lebih baik dihindari atau lebih baik dilakukan? Dihindari ya. Jadi tergantung ya reaksi itu ya, tergantung juga. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua yang tentang katalisator atau pematangan buah gimana? Katalisator mengirimkan energi aktivasi hingga laju reaksi lebih cepat. Oke, katalisator menurunkan energi aktivasi sehingga laju reaksi lebih cepat ya. Oke, yang lain ada yang berbeda pendapat? Abstain sama aja. Oke, gitu ya. Oke, itu adalah kesimpulan akhir dari setiap permasalahan yang kita punya. Nah, jadi kalian sekarang kebayang, oh laju reaksi itu dalam kehidupan sehari-hari gimana ya? Gitu ya. Oh, berarti ada tadi kalian udah menyebutkan ini, itu dan sebagainya. Jadi apa? Belajar laju reaksi itu dekat gak dengan kehidupan kita? Dekat. Jadi kita jangan berpikir kimia itu sulit gitu ya, nggak ada di dalam kehidupan kita atau kita sendiri nggak merasakan kimia itu, padahal dekat. Tadi kalian sudah menyebutkan ini, itu dan sebagainya. Jadi kimia itu adalah dekat dengan kita ya. Oke, sudah selesai kesimpulan. Nah, sekarang seperti biasa kita akan lakukan post test ya. Oke, Bapak kirim lagi soalnya. Mudah-mudahan hasilnya ada yang lebih baik. Sebentar. Dikirim ya ke. Nah, oke, silakan diisi waktunya biasa 5 menit.
Baru 6 orang. 9 orang. Dari 30. Ada yang bertambah dari Polsek dan Politer. Oke. Sip. 14. Baik ya. Nah, sudah ya, cukup. Nah, sudah di penghujung. Kira-kira nanti Bapak melihat hasil post-test juga, gitu ya, dengan yang kemarin juga. Nah, penugasan nanti di akhir hari ini berarti ya. Nanti penugasan bagi terutama yang tadi yang belum belum paham, terutama gitu ya, belum paham tentang konsep ini, faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini, ya, seperti itu. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, nah kita akan membahas tentang order reaksi, ya, order reaksi dan penetapan laju reaksi, seperti itu. Nah, mudah-mudahan tadi dari semua pembelajaran hari ini kita bisa mengambil manfaat dan juga hikmah, gitu ya, bahwa kimia itu dekat dengan kita, reaksi itu bisa dipercepat, bisa diperlambat, ya. Oke, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan semuanya. Bagaimana? Apakah ada yang jadi lebih bisa atau jadi makin gak bisa? Bisa ya, mudah-mudahan ya. Oke, terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.